Saya merinding loh, Bu. Ini sampai jadi reseller jadi banyak begitu. Cuma Iya. gara-gara kita punya hati untuk menolong orang lain. Iya memang. Halo Sobat Kelvin Hartono, jumpa lagi bersama saya. Dan saya ditemani oleh wanita cantik dan punya kiprah luar biasa di UMKM dan penggiat wanita dan anak-anak ya? Pemberdayaan perempuan dan Perempuan Iya. dan anak. Untuk lebih jelasnya kita kenalan yuk. Silakan. Halo, saya dengan Dia Ayu Olive. Saya dipanggilnya Olive. Ya. Nah, untuk kegiatan saya sehari-hari, selain saya bekerja sebagai konsultan untuk investment ya, investor dari luar negeri, di perusahaan juga bergerak di bidang e-commerce dan kemudian ada logistik juga, termasuk juga ada ekspor. Ya. Nah, selain itu saya juga aktif di kegiatan sosial. Nah, saya sendiri juga punya yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk juga UMKM. Nah, kalau kantor saya yang di daerah Serpong, Tangerang itu ada showcase kita lumayan besar di situ. Itu kita memang mendevelop banyak UMKM atau UKM yang mereka sudah berhasil ekspor. Itu produknya banyak ya, dari yang makanan, kemudian sampai furniture, sampai banyak banget deh pokoknya kalau di tempat saya yang di Serpong itu. Jadi UMKM bisa taruh produknya di situ? Bisa kok, karena kita juga kerjasama atau enabler dari beberapa e-commerce di seluruh Indonesia. Cara menghubungin kamu di mana? Oke, saya di WhatsApp di 0877 8718 8081. Oke. Nah, kita sudah kedatangan Ibu Yesi nih. Yuk kita kenalan, Bu. Silakan diperkenalkan diri dan produknya. Saya Yesi Widyastuti, ibu dari 3 orang putra. Nah, di sini saya sejak pandemi saya beralih profesi jadi UMKM. Tadinya profesinya apa? Tadinya ngajar, Oh, guru. Ngajar apa? ngajar bimbel. Oh, punya bimbel di rumah? Enggak. Saya ngajar di Kumon. Oh, di Kalau Kumon. pernah dengar Kumon. Iya, Iya, pernah. Bimbel matematika. Aduh, jago nih matematikanya Ibu ya. Hitung ya? Ya, itu basicnya aja. Tapi saya gini lulusan jurnalis. Oh gitu. Oh, jurnalis. Berarti jago nulis ya Ibu ya. Oke. Ya, gitu. Jadi emang setelah nikah kan pekerjaan yang paling nyaman buat perempuan itu ngajar ya. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak tinggal di rumah. Ya. Nah, produknya apa aja nih? Produk saya simple sih ya, biji ketapang. Ada varian Macamnya. original, ada yang wijen. Ini original ya. Terus di sini Kita coba ya. keunggulan saya tuh punya beberapa kemasan. Ini yang belum. Oh iya. Oh, ada beberapa kemasan ya Ibu ya. Nah, ini juga ada yang kemasan sasetnya, yang ramah di kantong, simple, bisa dibawa kemana-mana. Oh, trial ya. Bisa Ya. trial ya. Terus di sini juga ada yang kemasan. Oke. Ini kemasan share it. Nah, di dalamnya kita kan jadi kalau lagi ngumpul sama teman, bagi-bagi, nggak usah pakai tangan lagi gini-gini ya. Bagi dong. Gimana? Nah, ini udah share it. Oh, wow. Jadi kaset. Udah pesan ini. Bagus ya, flip ya. Bagus loh, Inovasi. idenya. Iya. Jadi kita tinggal Keren. bagi sama teman. Teman ini kemasan untuk kumpul. Gitu. Oke, lucu ya. Jadi macam-macam rasa ada di sini ya. Nah, kalau yang share it ini dia ada 2 rasa. Jadi kalau buat yang bingung, aku mau coba yang mana ya, mau enakan yang mana? Kadang-kadang kan dua-duanya enak. Rasa apa ini? Ada rasa original sama wijen. Nah, yang ini Oke. rasa original. Original, yang wijen
Ini yang wijen. Saya cobain ini enak loh, empuk loh, dan enak keras. Nah, itu dia salah satu keunggulan dari biji ketapang Message Snack. Gitu. Karena kan ini yang wijen ya? Iya, ini yang wijen. Coba wijen. Ines Cora waktu dengar kata biji ketapang, buat Bapak Kevin aja gimana? Iya, keras. Takut giginya patah. Iya, betul. Betul kan? Iya, terus? Nah, itu juga, saya dulu kecil suka bertamu, diajak ibu kan, saya bertamu. Ini sebenarnya rasanya enak, cuma ya gimana ya, udah masuk mulut, di mulut aja. Iya, benar. Mau dikeluarin lagi nggak enak, dikunyah susah banget. Gitu. Jadi disitulah saya trial sendiri, terus anak-anak juga pada suka. Cuma awalnya kita nggak fokusin usaha ya, maksudnya ini tuh saya produksi udah dari tahun 2015, tapi hanya selama bulan puasa. Oh gitu. Ya, Terus? kan? Karena biji ketapang kan identiknya sama lebaran ya. Bulan lainnya nggak bikin? Enggak, karena kan saya kerja. Oh iya. Ya, gitu kan. Nah, pas pandemi itu kan semuanya berubah total. Iya. Terus? Ya kan? Iya. Semua segmen kehidupan, semua aspek kita banyak perubahan di situ, termasuk saya. Suami proyek total, tagihan-tagihan nggak ada yang cair. Terus kita Suami di properti, pembangunan apa pembangunan? Arsitek. Suami saya arsitek. Dia proyek saat pandemi itu semua proyek lekap, tagihan nggak ada yang cair, mandek semua. Terus kita juga dipaksa WFH. Saya karena cuma guru bimbel, omset kantor juga turun kan, kita gaji juga turun. Nah saat itu kan kita suruh WFH ya. Iya. Yang karyawan tetap, pegawai negeri sih enak, WFH masih bisa makan lah kita. Gitu kan, kita mau makan gimana gitu. Gimana sampai dengan kondisi yang paling sampai titik di bawahnya tuh gimana? Saat itu saya kan 8 bersaudara. Mas saya kerja IO kekat semua. Terus kebetulan adik ipar saya juga ada proyek. Jadi saat itu adik saya yang masih sekolah 1 SMA, ibu saya jualan sayur. Nah, nggak tahu pokoknya singkat ceritanya saat itu kita semua anak-anak juga ngalamin kondisi yang sama, turun semua, gitu kan. Dan saat itu kita berkumpul di rumah ibu, satu rumah ibu. Jadi, tadinya kan beda-beda ya. Tadinya beda-beda. Sampai kumpul bareng lagi. Terus? Akhirnya ya karena kita juga mikirin ada anak kecil, ada ibu, gitu kan. Nah, adik saya saat itu satu yang driver ojol. Nah, driver ojol. Kita semua ngumpul di satu rumah. Itu total kan ada, kita aja 8 bersaudara, tambah bapak ibu, terus ada cucu, ada mantu gitu kan. Muat itu rumah itu muat. Ya, alhamdulillah rumah besar. Itu agak besar. Terus emang separuh rumah itu warung sayur. Nah saat itu usaha yang masih berjalan punya ibu warung. Dari situlah kita semua makan. Untuk ibu warung ya. Terus adikku pun ojol masih bisa, dikit-dikit masih jalan. Cuma dengan kondisi yang kita semua ketakutan saat itu. Jadi ketika dia pulang udah kita siapin baju di luar, ganti baju semua di luar gitu kan. Ya masuk lah gimana. Pokoknya semua saat itu tuh kita semua tahu bahayanya di luar. Ketika pulang, tapi kita semua butuh makan, gitu kan, untuk bertahan hidup dengan kondisi orang segini banyaknya. 20 orang satu rumah itu. Belum lagi kalau misalkan tetangga ada yang COVID, langsung di portal kan, gang. Nah itu nggak bisa jualan. Aduh, terus gimana? Nah kita anak-anak akhirnya kita jualan. Saat itu kita bikin dimsum, bikin risol, bikin bakso. Ya biasa kita posting-posting. Ada, nah kita di rumah siapa yang bikin, ada satu adikku yang dia bagian nganter. Kita siapin, dia nganter, itu pun kita bilang jangan ada kontak, centelin pagar. Ya kan, centelin pagar. Sudah sampai seperti itu pun ketika dia datang nggak boleh masuk rumah. Dia kan harus lewat pintu samping, ya kita nggak ada kontak dulu sama dia, karena kita masih beranggapan dia bawa virus dari luar. Kayak gitu kan, itu semua. Tapi lama-kelamaan makin banyak juga yang jualan, ya kan, saingan makin berat. Terus kita nggak bisa nih kayak gini terus. Di satu sisi kita ketakutan, ayo bikin apa lagi. Nah akhirnya kebetulan keahlian saya yang semula hanya biji ketapang,
Kira kita coba bikin biji ketapang. Karena waktu bikin dimsum, bikin menu-menu frozen, kita posting, ada teman yang jauh, bisa kirim nggak? Gitu kan, bisa kirim nggak? Ya riskan ya kan, pengiriman nggak kayak sekarang. Sekarang kan banyak ya yang pengiriman pakai frozen tuh aman gitu kan. Kalau dulu nggak. Nah, akhirnya kita berpikir untuk bikin kue kering aja deh. Ya udah dari situ mulailah kita main di Tokped, Shopee, terus teman-teman yang jauh juga. Oke, terus nah saat itu ternyata saya nggak sendiri yang butuh duit, banyak teman-teman juga yang butuh duit, tapi mereka nggak lebih parah dari saya, nggak bisa apa-apa, nggak ada ide, nggak ada modal. Akhirnya yes, bisa nggak gue dropship? Oke, boleh, gue bilang gitu. Terus ya udah, jadi dia kirim ke kita, kirim ke sini ya, kirim ke sini, udah saya kirim. Dia bantu masarin. Ya alhamdulillah pembayaran ya kita semua berdoa ya. Rezeki itu udah Allah yang ngatur, kita cuma bisa usaha dan berdoa. Nah, alhamdulillahnya nggak ada yang pembayaran mandek, semua temanku amanah. Alhamdulillah itu karena kita sama-sama butuh. Kalau yang nggak amanah, ya gue nggak mau Gak kasih lagi. Ya, terus, gitu kan? Terus? Ya alhamdulillah sampai sekarang jalan. Akhirnya ada berapa tuh teman-teman kamu yang ikutan? Banyak. Berapa? 10 ada ya, karena teman dari SD, SMP, kuliah semua akhirnya kontak karena awal-awal tuh saya rajin posting di Facebook. Nah, tuh contohnya gitu tuh. kan. Karena kan TikTok juga ada? Dulu belum ada, belum booming kayak sekarang gitu kan. Terus ya udah saya madani saya bikin. Nah pas pandemi belum berakhir ya, tapi udah new era ya. Ini udah new era, sudah ada mulai beraktivitas lagi. Nah saat itu saya udah balik kerja lagi, tapi kondisi masih belum normal 100%, gaji juga belum. Di situ kita kerja dengan jam kerja yang seperti biasa, tapi gaji nggak seperti biasa. Itu untuk ngidupin 3 anak, terus sama ngurus rumah tangga kayak nggak cukup. Gitu kan? Terus? Akhirnya udahlah, saya berhenti kerja aja, kita fokus di sini. Masa ya sih Allah kasih kita kelaparan, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan, udah pasti nggak mungkin Allah. Itu keyakinan dalam diri sendiri. Saya yakin, walaupun suami belum ada kerjaan saat itu kan. Nah udah, akhirnya saya bikin selain biji ketapang, kan biji ketapang kita titip di toko-toko, makanya saya punya kemasan kecil juga kan. Nah terus saya coba bikin brownies. Ini yang browniesnya nih. Cobain. Lip, cobain juga Lip. Ya, ini nggak ada. Terus? Jadi ini juga hasil gajian dari Facebook. Hasil gajian dari Facebook? Saat pandemi itu kita yang ibu-ibu itu pada belajar resep-resep dari Facebook ya, uji coba gitu. Dengan duit seadanya. Terus? Ya muter-muter dari duit belanja lah. Tapi kalau kita dengar ceritanya sih luar biasa ya. Ini semuanya tangguh. Ya karena saat pandemi itu kita ibu rumah tangga dituntut tangguh, ambil alih keluarga gitu loh. Suami kita bukannya nggak mau kerja, memang dia juga memang lagi nggak ada kerjaan, nggak ada. Tapi kan kondisi saat itu masa kita mau ngerongrong aja? Lu gimana sih cari duitnya? Tambah down itu suami ya. Suami kita tambah down gitu kan. Jadi kita saling support, nah dia juga bantu. Nah alhamdulillahnya waktu itu anak juga kan pada di rumah ya. Itu anakku umur kelas 5 SD, dia bantu. Jadi kita jualan juga. Produksi ini, saya nggak biasa ngomong. Ini enak loh, Liv. Terus? Saya nggak biasa ngomong, jadi untuk ke toko atau ke tukang nasi, Bu boleh nitip nggak? Itu tuh berat banget rasanya. Kalau pernah ngalaminnya, kalau memang kita nggak biasa ngomong kayak itu. Introvert ya? Untuk ngomong gitu aja susah gitu, nggak keluar. Ya ada, saya sampai tukang nasi itu bukannya nawarin dagangan, malah saya beli kue. Malah terbalik. Nah, terus anak saya yang bisa gitu. Aduh, dia kelas 5 ya? Dia nanya, Bu boleh nitip nggak? Ibunya jualan apa? Kata dia gitu kan, jualan kue. Oh ya udah, suruh ibunya WA ke saya, kata dia. Dia dapet tuh pulang, bundanya ada nomor telepon, boleh itu. Nah dari situlah sekali nitip 1, 2, lama-lama pede. Saya akhirnya berapa? Bisa 10 lapak. Yang tadinya produksi hanya 20 biji,
gitu Sehari? kan. Nah, sehari sekarang harus paling nggak 50. Wah, itu udah peningkatan. Peningkatan lah. Hmm. Udah tuh, saya pikir ya satu masalah saya udah ada jalan keluar, Ya. ya kan. Ternyata datang lagi ibu. Mungkin dia ngeliatin saya tiap hari nganter. Jadi waktu itu kita nganter ke tukang nasi uduk. Itu datang pagi subuh jam 5:30. Terus? Saya begitu juga sama anak saya, kamu nganter sana, saya kesini. Jam 10 ngambil, saya produksi lagi. Nah, alhamdulillahnya ini produk tahan 1 bulan. Nah, ini tahan 1 bulan tanpa pengawet. Jadi kalau nggak habis, ya nggak basi juga. Kita masih round juga. Tapi alhamdulillah dari misalkan 50 yang kita sebar, paling hanya sisa 10 atau 20, kadang habis. Jadi nggak pernah sampai balik semua gitu nggak. Ya kayak gitu. Datanglah ibu-ibu, karena saat itu tetangga itu kan sebelum pandemi, ibu-ibu rumah tangga itu kerjanya ngantar jemput anak sekolah ya, sampingan ya gitu. Saat pandemi anak sekolah libur semua, mereka nggak ada penghasilan, suami juga nggak kerja, ada yang seperti itu. Nah akhirnya ada yang datang ke rumah saya, Bu, bisa kasih saya kerjaan nggak? Coba Bapak saat itu kita untuk bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Ada yang minta kerjaan. Terus? Di situ, aduh gimana ya, saya aja begini, gitu terus? kan. Terus dari situ, kalau enggak, udah tuh ya udah ada pulang. Besoknya dia balik lagi, Bu, tolong deh, kalau enggak. Dia datang lagi besoknya. Kalau enggak gini deh, itu yang bikin saya yang nganter-nganter, kata dia gitu. Dia yang nganter-nganter. Soalnya saya nggak bisa bikin apa-apa, saya juga butuh duit. Itu kamu kenal juga di sama orang itu? Tetangga, gitu. Kita tetangga ya, di satu sisi kita juga kasihan ya. Iya. Terus? Tapi ya mau gimana, usaha saya aja baru, akhirnya ntar ya saya hitung dulu, saya bilang gitu. Oke, saya hitung, saya nitip toko sekian. Akhirnya setelah saya hitung, KPP lah segala macam, saya ketemu, saya panggil dia. Saya nggak bisa gaji kamu. Kalau mau kita bagi hasil, ya komisi. Terus? Dari per produk, kamu saya kasih 300. Jadi di satu sisi itu keuntungan saya berkurang 300. Tapi itu setelah saya perhitungkan, kalau saya nganter, saya habis waktu. Terus kadang anak jajan, kan saat itu saya punya anak kecil umur 2 tahun, gitu kan. Dia bilang jajan ada, jadi ada kos yang kita keluarkan, bensin juga gitu tuh. Akhirnya benar saya ikutin dia, saya di rumah aja produksi, gitu. Saya produksi, dia yang nganter-nganter. Terus dia pegang 10 lapak saya. Selang berapa hari dia tanya, Bu, saya tambah lapak boleh nggak? Wow. Oh boleh, silakan. Ibu produksinya masih bisa. Oh masih bisa, masih ada modal yang diputer. Gitu. Terus? Oke. Udah, singkat ceritanya, satu orang seperti itu, terus ada lagi orang kedua, ketiga, keempat, dan 4 orang ini beda wilayah. Jadi kayak ada reseller itu 4 orang itu? Salah satunya itu orang tua murid saya. Bahwa kan Kumon itu kan bayarnya mahal ya. Yang bisa masuk Kumon kita tahu taraf ekonominya lumayan. Iya. Terus? Nah saat pandemi kan ternyata dia di bawah saya. Karena saat itu suaminya dipecat tanpa pesangon. Aduh. Terus? Dia manajer Matahari kalau nggak salah gitu kan. Di Tangerang ya? Iya, pokoknya dia tanpa pesangon. Itu dia mikir gue, kayak sih ngambil produknya di mana? Saya nggak ngambil produk, saya produksi sendiri. Boleh nggak aku jadi reseller? Terus dia sama suaminya ke rumah, lihat saya produksi. Bayangin efeknya, dampaknya ini. Nah, emang waktu pandemi itu ketika kita berpikir kita susah, ternyata orang lain banyak yang lebih susah. Gitu kan, sampai yang itu jadi bersyukur ya. Jadi di bawah, disitulah saya bersyukur. Terus dia sampai suaminya ke rumah pakai mobil, Pak. Wow. Dia masih pakai mobil karena memang dia nggak punya motor, orang kaya kan jangan. Iya. Saat itu terus aku sempet ngomong sama dia, Ibu udah susah kayak gini, kenapa mobilnya nggak dijual aja? Iya. Terus? Jangan, ini aset kita berharga, kita masih ada orang tua yang kalau kemana-mana kita perlu mobil. Kayak gitu kan. Oh iya. Terus aku tanya, di sini sebenarnya ada Bu reseller aku, dia jalannya nitip ke warung-warung. Nah ibu nggak ada motor, terus ibu nitipnya gimana? Saya jalan kaki. Dia rela jalan kaki. Dia jalan kaki. Nah itu dia sehari. Itu istrinya tuh? Ya istrinya. Ya
Terus pertama dia cuma saya kasih 5 box. Kan memang 5 box isi berapa berarti? satu boxnya isi 15. Oh. Memang kan 75 lah bisnisnya ya. akhirnya saya lebih ke diniatin, saya nggak di situ saya nggak nyari keuntungan besar, Iya. saya cuma niatin bantu orang Menolong. dengan membantu sesama, Allah pasti akan bantu kita. Iya, betul. Gitu. Itu prinsip saya dari dulu. Kita permudah jalan orang, Allah pasti akan Iya, permudah jalan betul. saya. Gitu kan. Saya yakin kok dengan untung dikit juga saya nggak akan kekurangan. Terus gimana? Akhirnya pertama saya kasih 5 box. Nah, dia lebih hoki lagi. Dia 5 Maksudnya? box itu dia nawarin kan ke warung-warung gitu. Terus dia dapat satu waktu pas pandemi sudah lewat, sekolah udah aktif, dia dapat satu kantin bisa 4 box permintaannya. Mending lo dengerin. Gitu kan. Akhirnya dia awal tuh ya udah 10 box deh dia. Jadi dia pegang wilayah Medang. Medang. Medang Lestari. Oh. Dia Medang, terus ada yang wilayah Legok. Jadi si orang-orang ini biar nggak bentrok, saya bagi wilayah aja. Iya, iya. Kamu wilayah sana, jadi jangan ada di sana. Nah dari situ akhirnya saya fokus produksi aja. Yang mereka yang pada jalan. Beruntung banget ada orang-orang yang bantu jual. Jadi sehari tuh saya bisa, kondisi sekarang tuh kemarin akhirnya saya bisa punya satu karyawan lagi buat bantu produksi itu 300 sampai 500 piece. Ini, oh ini brownies. Nah, kalau yang ini kapasitas produksi saya sehari bisa 100 portion ini. 100. Oh, Nah, di sini ada bagus loh. yang kemasan sasetnya juga di titik-titikin. Nah, kalau yang sasetnya ini memang sesuai permintaan, Bu, saya minta sekian piece gitu kan, 100, minta 50, oke, diambil besok. Nah, ini kalau ini langsung produksi gitu kan. Tuh, kalau yang ini kita titipnya ke toko-toko. Itu sekarang ada sekitar 50 toko roti di sekitar saya. Ya kan kalau 50 toko roti kemasukin. jadi Banyak loh 50. model kanvas tapi kan nggak omset tiap hari. Iya, tapi kan artinya kamu punya satu jadi, outlet gitu loh. Iya, jadi satu outlet itu saya taruhin 10-10. Iya. Taruhin 10. Itu ada yang 2 minggu udah minta, ada yang pokoknya sebulan sekali saya tarik. Kalau ada return saya tarik, saya tukar baru. Jadi yang ini kan masih bisa saya oper ke toko yang cepat. Jadi ya alhamdulillah nggak nyampe barang expired, nggak bisa dibilang nggak ada ruginya, nggak ada kerugian yang saya tanggung gitu kan. Karena ini produk kering. Gitu. Nah terus tadi berapa kekuatannya tahan lamanya bro? Kalau yang ini setahun. Setahun. Kalau yang ini 1 bulan. Bagus. Gitu. Itu pun setahun semenjak pakai yang, nah ini dia kemasan juga kan ngaruh. Sebenarnya pakai plastik. Yeah. Kalau plastik paling 3 bulan tuh udah agak apek gitu kan. Makanya saya beranikan diri, walaupun saset, saya ini udah bagus ya. Aluminium foil ya. Saya nggak mau plastik. Ini kekuatan berapa lama nih kalau diubah seperti ini? Jadi itu 1 tahun. 1 tahun ya. Kalau yang ini juga 1 tahun. Sama. Oke. Jadi satu hal yang kita pelajari di sini dari Yesi adalah dengan menolong orang lain itu seperti menolong diri kita sendiri, bener ya? Saya merinding loh, Bu. Ini sampai jadi reseller jadi banyak begitu. Cuma gara-gara kita punya hati untuk menolong orang lain. Iya, memang niat tujuan awal ya sekarang kita udah dibukain jalan sama Allah. Masa kita ternyata egois ya? Masih ada yang datang, Bu, bisa tolongin? Ya udah akhirnya ya memang niatnya akhirnya udah balik lagi nggak terlalu komersil. Tapi Betul. Nggak ada keuntungan ya. Betul. Tetap ada hitung-hitungannya, ada keuntungannya walaupun memang lebih dikit karena dan asal tahu ya. Keuntungan saya sebagai produsen itu kecil. Reseller saya untungnya jauh lebih besar. Betul kan? Yang jualin. Saya punya teman. Tapi kita nggak boleh gimana-gimana mikirnya. Kita juga butuh mereka ya. Iya. Nah, apalagi kan teman-teman saya juga gitu kan. Kan kadang-kadang ada nih yang UMKM atau apa sih produsen-produsen tuh yang bilang, ya kayak apalagi sama temennya, gila untungnya gedean lu dari gue bilang gitu. Nggak boleh jealous. Gue jual sendiri aja. Ya silakan juga. Nggak boleh jealous. Rezeki masing-masing ya. Sekarang gini, orang pinter dagang, dibayar ada lebih yang pinter produksi. Betul. Aku bisa produksi, aku nggak bisa dagang. Suruh nawarin apa? Terus tau nggak susahnya di jalan? Kosnya, bensin. Waktu. Kadang-kadang lobby orang juga mesti makan dulu, jajan gitu kan. Terus waktu. Tambah lagi belum kalau dimarahin, dia yang kena marah bukan saya. Paling dia cuma bilang, yes, gimana sih pesanan gue gini? Iya bentar, saya cuma bilang gitu ya. Tapi bapak tuh yang si
di lapangan dimarahinnya kayak apa gitu kan. Gitu. Jadi saya bilang banyak kos yang harus dia keluarkan gitu kan. Jadi ya wajar. Tapi kalau tanpa mereka pun aku nggak bisa produksi sebanyak ini. Kayak logikanya aja, aku produksi cuma 30 biji, terus aku harus nganter-nganter sendiri waktunya. Sekarang aku nggak perlu waktu buat nganter-nganter ke toko, aku fokus produksi seharian aja di rumah. Bisa 500 piece. Tuh, gitu. Karena keterampilan menjual itu harganya lebih mahal. Karena saya nggak bisa jual. Sales security banyak nggak ada. Oke, aku punya adik, ya dia juga bantuin posting-posting apa dan jualan. Gitu. Jadi ya, kok memang aku bisa produksi nggak bisa jualan. Jadi gimana Adil ya? Pokoknya kalau suruh coba dong Mbak lu jualin live TikTok kayak apa kayak enggak lah, Shopee-ku ada, TikTok-ku ada, Tokped ada, IG ada, tapi semua yang ngalir aja, maksudnya ya orderan ada tanpa aku harus live gitu kan. Ya kalau ditanya, lu kok tiap hari produksi sih, buangnya kemana aja, orderannya kemana aja? Nggak tahu, Allah yang ngasih. Ya, sekarang ya saya juga nggak tahu, saya nggak nawarin kemana-mana, aku nggak nyari pembeli kemana-mana. Ya memang udah dari sellernya gitu kan, cuma memang kalau ditanya resellernya ada berapa pun, ya saya nggak pernah ngitungin ya, karena ada yang pasti itu 4 pegang wilayah, yang nggak pasti ya ibu-ibu rumah tangga yang butuh pemasukan, itu yang nggak kehitung. Dari sini kita mesti bisa belajar dari Yesi ya, bahwa setiap orang punya keterampilannya sendiri dan tidak bisa setiap orang ngiri dan jealous dengan orang yang beda, karena memang Tuhan kasih talenta kita berbeda satu sama lain. Dan kita perlu berkolaborasi seperti ini ya Yesi ya. Iya, jadi ya memang udah ada bagiannya. Betul. Ya. Dan alhamdulillahnya lewat saya di situ ada rezeki teman-teman saya juga. Betul. Itu saya sempat nangis terharu ketika ada satu reseller saya yang bilang, yang nitipin ke warung-warung ini. Apa dia bilang? Buat kita untung 300. Kelihatannya kecil ya. Kecil ya, gitu. Terus? Kan. 300 tuh kecil, tapi terus? Dia mau. Ya jadi prinsip saya gini, kalau kamu terimanya ikhlas, saya ngasihnya juga ikhlas, berkah kok buat kita. Nah, dia pernah bilang gini, Bu, alhamdulillah Bu, sekarang tuh di dompet selalu ada duit walaupun nggak banyak. Tapi kalau tiba-tiba Mama minta butuh kayak beli obat, beli apa gitu kan, aku bisa beliin. Gitu. Karena kan buat kita ibu rumah tangga, suami udah kasih kita cukup, tapi ketika orang tua kita minta, ada rasa gimana ya kalau mau minta ke suami gitu kan. Kita kan lebih puas ketika kita bisa ngasih dengan hasil jerih payah kita sendiri. Jadi leluasa, nggak perlu lah gue minta izin dulu, minta duit dong ya buat ibu minta gitu kan. Ya kalau suami kita moodnya lagi bagus, kalau moodnya lagi enggak. Iya, kan? Dia juga punya ini. Nah ketika ada satu reseller yang bilang seperti itu, kan untungnya nggak gede, tapi alhamdulillah Bu, kayak misalnya ibu datang, ya aku minimal bisa beliin bolu kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya ya aku juga sama reseller, walaupun ini produk retur harusnya bisa jual lagi besok, ya kadang-kadang kalau ada mereka yang orang tuanya datang atau keluarganya datang, aku kasih nih bawa buat kamu gitu. Kok ya hitungan sodakoh ya, nanti pasti Allah ganti kok. Nggak akan rugi. Iya benar. Dengan berbagi kita juga akan menerima ya. Iya betul. Karena jangan berharap kita bakal menuai tanpa ada menabur ya. Iya betul. Pelajarannya banyak banget dari Yesi hari ini. Nuainya di sana. Betul tentu ya dari orang itu ya. Naburnya di sini bisa jadi nuainya di sana. Betul betul. Yang penting kita punya prasangka yang baik sama Tuhan ya. Benar ya. Sama Allah. Yakinlah Allah pasti kasih yang terbaik buat kita, apapun itu, sekalipun itu nggak sesuai keinginan kita. Betul. Walaupun itu nggak sesuai harapan kita ya manusiawi ya, kita pasti kecewa, pasti kesel, marah, tapi udah banyak istighfar aja, ya udah, insya Allah Allah kasih jalan kok, pasti. Thank you buat sharingnya, waduh hari ini kita dapat wisdom yang banyak luar biasa dari Mbak Desi ya. Kamu ada pertanyaan? Cukup ya. Teman-teman, kita dapat inspirasi banyak hari ini melalui para UMKM yang di Tangerang dan di Bekasi ya. Semoga teman-teman bisa menarik inspirasinya.
Terima kasih sudah menonton dan kami bertiga mengucapkan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, komen Kelvin Hartono Official supaya kita tambah semangat untuk membuat video-video yang bisa menginspirasi UMKM Indonesia. Maju terus UMKM Indonesia. Merdeka! Merdeka!